Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan menjelaskan materi mengenai biodegradasi senyawa berwarna dan berklorinasi. Dan anggota saya Mediana Puspitasari dengan NIM 2001070016. Kemudian ada Dea Amalia dengan NIM 2001070012 dan ada Farida Muyasaroh dengan NIM 2002070044. Yang pertama yaitu pengertian bioremediasi. Biodegradasi merupakan salah satu cabang dari bioremediasi di mana memanfaatkan aktivitas mikroorganisme dalam menguraikan senyawa-senyawa besar atau kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana sehingga lebih ramah lingkungan. Dalam melakukan biodegradasi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi agar biodegradasi dapat berjalan optimal, antara lain kadar air, suhu, pH tanah, dan kadar oksigen. Kadar air sangat penting dalam proses biodegradasi. Hal ini dikarenakan untuk mendegradasi mikroorganisme yang digunakan harus berada pada tingkat kelembaban tertentu. Kelembapan optimum untuk melakukan biodegradasi adalah 30-90% kapasitas penyangga air. Kelembapan yang terlalu rendah menyebabkan kekeringan dan apabila terlalu tinggi akan mengurangi penyediaan oksigen. Dalam proses biodegradasi, suhu lingkungan juga mempengaruhi proses dari biodegradasi. Hal ini dikarenakan suhu lingkungan mempengaruhi kemampuan mikroorganisme dalam mendegradasi, di mana suhu tersebut dapat mempengaruhi reaksi-reaksi biokimia yang terjadi. Hal lain yang mempengaruhi proses biodegradasi yaitu pH tanah. pH tanah mempengaruhi laju biodegradasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Bakteri umumnya tumbuh dengan baik pada pH 6-8. Secara tidak langsung akan mempengaruhi naik atau turunnya ketersediaan nutrisi fosfor. Kadar oksigen juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh biodegradasi, dikarenakan dalam biodegradasi oksigen dibutuhkan sebagai akseptor elektron disebabkan dasar proses biodegradasi adalah oksidasi. Kekurangan oksigen dapat menyebabkan biodegradasi menurun secara tajam. Selanjutnya yaitu senyawa berwarna. Senyawa berwarna atau dikenal dengan dyes dapat diperoleh secara alami dan secara buatan atau disebut dengan pewarna sintetik. Senyawa atau zat pewarna memegang peran penting dalam beberapa industri modern seperti industri percetakan, makanan, fotografi, tekstil cat, farmasi, dan beberapa industri lainnya yang mendukung keberlangsungan hidup manusia. Zat perwarna dan turunannya merupakan senyawa yang sangat sulit terurai, bersifat toksik, dan berpotensi karsinogenik terutama yang bergugus amina. Untuk alasan estetika dan toksitas, maka zat perwarna yang mengontaminasi menjadi bagian perhatian untuk peralatan lingkungan. Selanjutnya yaitu mekanisme penguraian zat perwarna secara umum dapat dipisahkan menjadi yang pertama yaitu bioabsorpsi. Pengikatan zat terlarut menjadi bagian dari biomasa tanpa keterlibatan proses metabolik. Yang kedua adalah biodegradasi. Penguraian zat perwarna menjadi beberapa produk metabolik dengan reaksi enzimatik. Yang ketiga yaitu bioakumulasi. Pengakumulasi melalui metabolisme untuk pertumbuhan sel. Selanjutnya yaitu jenis tipe zat perwarna.
Yang pertama ada berdasarkan struktur kimianya, yaitu ada kelompok akzo, digunakan untuk komersial, yaitu industri tekstil, makanan, kosmetik, dan tinta untuk printer. Kelompok ini sangat sulit terurai dengan secara fisika maupun cara kimia. Yang kedua adalah kelompok antarakuion. Yang ketiga adalah kelompok metan. Yang keempat, kelompok tripenimetan. Kemudian selanjutnya berdasarkan penggunaannya, ada kelompok asam atau acid, ada kelompok reaktif, dan yang ketiga kelompok makanan. Dalam senyawa zat perwarna yang paling penting adalah bagian kromofor. Bagian ini merupakan bagian yang paling sensitif terhadap rangsangan cahaya yang berfungsi sebagai antena untuk menangkap gelombang elektromagnetik pada panjang gelombang tertentu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dea Amin. Selanjutnya adalah mekanisme aksi perombakan. Perubahan warna zat terjadi melalui adsorpsi melalui penyerapan zat pewarna oleh material seperti sel mikroba yang mati. Karena material yang menyerap zat pewarna sebagian besar berasal dari biomaterial, maka istilah absorpsi lebih sering dikenal dengan sebutan bioabsorpsi. Pada proses ini, konsentrasi zat pewarna akan berkurang, namun struktur aslinya masih tetap utuh dan tidak terfragmentasi atau hancur. Mekanisme penguraian yang sebenarnya melalui proses degradasi. Zat pewarna akan terfragmentasi secara biologis atau reaksi enzimatik melalui pemecahan struktur kimia. Yang selanjutnya adalah mikroba pengurai zat pewarna. Berbagai kelompok mikroorganisme, khususnya jamur dan bakteri, memiliki kapasitas untuk mendegradasi berbagai zat pewarna sintetis. Namun, kemampuan yang dimilikinya sangat berbeda-beda. Perbedaan ini ditentukan oleh daya adaptasi dan aktivitasnya. Pada beberapa kasus penguraian zat pewarna sintetis oleh jamur train tunggal, jamur pelapuk putih merupakan mikroba yang paling efisien dalam melakukan perannya untuk proses penguraian. Penguraian zat pewarna sintetis oleh bakteri diawali dengan pemecahan ikatan azo. Deklorasi terjadi pada kondisi aerobik dan anaerobik tergantung pada jenis bakterinya. Penguraian pada kondisi anaerobik terjadi melalui reaksi reduksi dan menghasilkan aromatik amina yang tidak berwarna. Dengan berpegang pada konsep aerobik dan anaerobik, zat pewarna harus melalui dua fase penguraian, yaitu yang pertama adalah fase reduksi menghasilkan aromatik amina, yang kedua adalah fase oksidasi dari produk turunan yang dihasilkan oleh fase ke-1. Beberapa jamur dan bakteri penguraian zat pewarna yaitu jamur Trametes hirsuta, Rhizopus arizus, Armillaria spesies, Serena unicolor, Diaportis spesies. Bakterinya yaitu Pseudomonas putida, Bacillus spesies, Proteus mirabilis, dan lain-lain. Selanjutnya adalah prospek perkembangan teknologi. Tanaman merubah kimia anorganik menjadi bentuk organik melalui fotosintesis. Sementara mikroba berperan sebaliknya, mengkonversi kembali kimia organik atau hewan, zat organik, dan tanaman mati menjadi bentuk kimia anorganik. Proses penguraian zat pewarna sangat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pH, suhu, konsentrasi, kandungan nitrogen dalam medium kultur, kehadiran garam, agitasi, aerasi, dan tipe zat pewarna. Contoh beberapa capaian penelitian yang mengarah pada penemuan peluang pemanfaatan mikroba sebagai agen bioremediasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melalui isolasi enzim, di mana aplikasi degradasi menjadi sangat mudah dan sederhana. Laju degradasi berkorelasi positif dugaan peningkatan konsentrasi enzim yang diaplikasikan.
Enzim dimanfaatkan secara langsung, di mana enzim terlebih dahulu harus diisolasi dan dimurnikan. Enzim lakase atau Sinoporus cinnabarimus, mangan peroxidase atau MNP dari Trametes versicolor dan lignin peroksida dari Phanerocephalus chrysoporiul secara cepat mampu kurang lebih 1 jam mengurai zat pewarna. Yang kedua, melalui rekayasa genetik. Pada suatu kondisi tertentu, mikroba akan mengalami proses aklimatasi yang mengarah pada proses evolusi. Kondisi ini di mana mikroba akan meningkat kemampuannya jika konsentrasi polutan ditingkatkan secara bertahap dan teratur. Mikroba yang bertahan terhadap paparan polusi berkonsentrasi tinggi akan mengalami proses evolusi. Proses ini akan diekspresikan oleh gen pembawa sifat dan enzim yang paling berperan dalam proses degradasi. Yang ketiga adalah melalui immobilized enzyme atau IE atau mikroba. Teknologi dengan berpijak pada sebuah pendekatan bahwa enzim atau mikroba adalah gen pendegradasi utama. Enzim pendegradasi diekstrak atau diisolasi atau strain potensi dipilih, kemudian diteraping dalam sebuah butiran salginat atau jenis lainnya. Selanjutnya adalah senyawa berklorinasi. Polutan menjadi pusat perhatian bukan saja karena sifatnya yang toksik, tetapi lebih dari itu memiliki kecenderungan untuk berada di lingkungan dalam jangka waktu yang lama dan berakumulasi dalam tubuh makhluk hidup dan rantai makanan. Sifat tersebut lebih dikenal dengan istilah persisten, bioakumulatif, dan beracun atau PBT. Salah satu polutan yang memiliki sifat PBT adalah persisten organik polutan yang berpotensi untuk bermigrasi melalui media tanah, air, dan udara. Pada tahun 2001, melalui Konvensi Stockholm, POPS menjadi kelompok polutan yang harus diperhatikan karena mengganggu kesehatan manusia dan lingkungan. Beberapa penyakit yang ditimbulkan akibat paparan senyawa POPS adalah penyakit kanker, penggunaan jantung, gangguan jantung, saraf, dan sistem reproduksi. Konvensi Stockholm mengharuskan berbagai pihak untuk mengambil langkah penyelamatan, seperti mengurangi produksi dan penggunaan, mengawasi dengan ketat produksi dan penggunaan, dan mencegah pembuangan limbah dengan sengaja. Kelompok senyawa POPS berklorinasi, penggunaan dan dampak dari 12 senyawa POPS. Yang pertama adalah PCB, digunakan secara luas sebagai bahan baku untuk industri listrik dan elektronik seperti transponder dan kapasitor, media pertukaran panas, dan sebagai zat aditif untuk plastik dan cat. Ditemukan kurang lebih 209 isomer PCB. Yang kedua adalah PCDD, senyawa yang kehadirannya tidak dapat diharapkan. Biasanya hasil dari pembakaran tidak sempurna, seperti pembakaran sampah kota dan limbah medis, pembakaran sampah rumah tangga, emisi dari proses pemutihan atau klorinasi pulp dan kertas. Mereka sulit terurai, pembagian akan terurai dalam jangka waktu 10-12 tahun. Ditemukan kurang lebih 75 isomer PCDD. Yang ketiga adalah PCDF. Struktur sumber dan dampak negatif PCDF relatif mirip dengan PCDD. Ditemukan kurang lebih 135 isomer PCDF. Yang keempat adalah DDT, digunakan luas selama Perang Dunia II untuk melindungi tentara dari penyakit diakibatkan serangga seperti malaria. Tahun 1960 sampai 1970-an, bahan ini digunakan untuk pola pertanian intensif dan mengakibatkan populasi burung menurun secara drastis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Farida Mulyasara. 5-aldrin, senyawa penyusun pestisida digunakan untuk mengontrol rayap, cacing, pembusuk akar belalang, dan serangga lainnya.
6. Dieldrin. Senyawa penyusun pestisida terutama mencegah penyebaran rayap, sangat beracun terutama untuk burung dan ikan. 7. Enrin. Senyawa penyusun insektisida digunakan untuk mengendalikan serangga dan binatang pengerat lainnya. 8. Klorden. Senyawa penyusun insektisida yang paling banyak dipakai untuk mengendalikan rayap, lebih cepat terurai, rentang waktunya 1 tahun. Yang ke-9 ada heptaklor, digunakan untuk mengendalikan semut api, rayap, dan nyamuk. Yang ke-10 ada mirex, senyawa digunakan untuk mengendalikan populasi semut api dan rayap serta sebagai bagian dari komponen yang tahan bakar pada karet, plastik, dan barang-barang elektronik. Mirex sangat stabil di lingkungan dan bertahan hingga lebih dari 10 tahun. 11 Texopon, insektisida yang banyak digunakan di Amerika Serikat pada tahun 1970. Digunakan untuk melindungi produk seperti gandum, kapas, dan sayuran. Texopon bertahan hingga 12 tahun, sehingga menyebabkan kehidupan air sangat terganggu. 12 HCB. Pertama kali dikenal pada tahun 1940-an, digunakan untuk melindungi biji-bijian dan membunuh jamur yang merusak tanaman. B. Mekanisme aksi perombakan. Mekanisme aksi penguraian senyawa pop atau senyawa berkonjungsi dengan gugus klor sangat tergantung pada metode penguraian yang digunakan, fisik, kimia, ataupun biologis. Untuk proses secara biologis, sangat ditentukan oleh enzim yang diproduksi berperan dalam sebuah reaksi atau perombakan yang sangat kompleks, meliputi hidrolisasi pada posisi tertentu tanpa mengganti gugus klor, hidrolisasi dengan mengganti gugus fungsi lain dengan pemindahan gugus klor, serta melakukan pemecahan dan membuka cincin dioksin. C. Mikroba pengurai. Beberapa mikroba menunjukkan kemampuannya untuk mengurai senyawa berklorinasi sebanyak 38 strains dan dari 11 genera jamur non-lignolitik memiliki kemampuan untuk mengurai PCDF menjadi satu atau lebih isomer monohidrosilat PCDF melalui aksi dari enzim monoksigenes. D. Prospek perkembangan teknologi. Uraian yang mempertegas tentang peran mikroba dalam penguraian senyawa berklorinasi dapat dikatakan masih sedikit dibanding dengan polutan lainnya. Hal ini dikarenakan sebagian besar senyawa berklorinasi sangat persisten meskipun dalam konsentrasi yang kecil dari 1 ppm. Penelitian dengan menggunakan substrat berkonsentrasi kecil memerlukan alat analisis yang lebih modern, tidak hanya untuk mengidentifikasi substrat induk tetapi juga senyawa turunannya yang konsentrasinya jauh akan lebih kecil dan lebih berbahaya. Namun penelitian tersebut harus dilakukan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang fungsi organisme selama mereka hidup, memanfaatkan dan mentransformasikan. Melalui pendekatan proteomic, enzim yang berperan dalam degradasi akan tertangkap dalam loci-loci melalui genom atau ekspresi protein. Sekecil apapun yang menentukan jalur penguraiannya, termasuk memberikan petunjuk bagaimana cara dapat dilakukan untuk laju degradasi tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.